Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal al-azali qabla al-kauni wal makan min ghairi awwal wala bidayah, al-akhir al-abadi ba'da fana'il mukawwanati wal azman bi ghairi akhir wala ghayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian kita malam ini sama-sama kita akan membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub wa Wasfi Tariqil Murid ila Maqamit Tauhid. Qutul Qulub, makanan atau nutrisi hati, fi muamalatil mahbub, dalam berinteraksi dengan Allah yang dicintai, wa wasfi tariqil murid, dan mensifati jalan dari orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah, ila maqamit tauhid, sampai kepada maqam at-tauhid. Kitab Qutul Qulub ini ditulis oleh seorang sufi yang bernama Syekh Muhammad bin Ali bin Atiyah Al-Harithi, yang lebih populer dengan panggilan Abu Talib Al-Makki. Kitab ini adalah satu dari beberapa kitab dalam ilmu tasawuf yang sangat direkomendasikan bagi siapapun yang ingin mengkaji, mempelajari ilmu tasawuf. Selain kitab Qutul Qulub, kitab yang direkomendasikan lainnya dalam ilmu tasawuf adalah kitab Ar-Risalatul Qusyairiyatu fi Ilmi Tasawuf, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Allama Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi qaddasallahu sirrah. Juga kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Ibnu Ata'illah As-Sakandari. Dan juga kitab Manasilus Sa'irin, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Ansari qaddasallahu sirrah.
Itu beberapa kitab yang sangat direkomendasikan dalam kajian tasawuf. Jadi sekali lagi yang akan kita baca, kita kaji malam ini adalah kitab Qutul Qulub. Kitab ini terdiri dari 48 pasal. Untuk malam ini saya bacakan Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama. Fi zikril aji allati fiha zikrul muamalah. Pasal yang pertama yang menyebutkan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai muamalah. Muamalah yang dimaksud di sini yaitu muamalah atau interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Abu Talib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, dalam pasal yang pertama. Di antara ayat tersebut yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-19. Qala Allah ta'ala wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah SWT berfirman, wa man aradal akhirat, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'ya, dan dia berusaha keras untuk itu, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah yang usahanya disyukuri. Al-Isra ayat 19. Jadi manusia dalam kehidupannya di dunia ini ada yang hanya menghendaki kehidupan dunia saja, hanya mencari kesenangan, kenikmatan dunia. Ada juga yang tidak hanya mencari kesenangan dunia, tapi lebih daripada itu yang dicari adalah kebahagiaan di akhirat. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 200 dan seterusnya, Allah SWT menjelaskan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka sebagian manusia ada yang mengucapkan sebagai cermin dari isi hatinya dan usahanya. Apa yang dia ucapkan? Rabbana atina fid dunya, Tuhan kami berikanlah kepada kami di dunia. Yang diminta kesenangan di dunia. Maka Allah tegaskan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini di akhirat nanti tidak akan ada bagiannya meskipun sedikit, karena yang dia cari ya memang hanya dunia saja. Wa minhum may yaqul, dan di antara manusia ada yang mengucapkan dengan lisannya sebagai cermin isi hati dan usaha tubuhnya. Apa yang dia ucapkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Jadi yang diminta bukan kesenangan semata-mata, tapi yang diminta kebaikan. Karena tidak semua yang menyenangkan itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita punya banyak harta, banyak uang, mungkin menyenangkan pada awalnya, tapi belum tentu mendatangkan kebaikan. Ada orang yang justru karena hartanya, maka ia kemudian mengalami kerugian. Lihatlah Qarun laknatullah alaih. Kalau kita punya kuasa, boleh jadi menyenangkan pada awalnya, tapi belum tentu mendatangkan kebaikan. Lihatlah Fir'aun, raja di raja pada masanya. Jadi yang diminta kepada Allah dan diupayakan semestinya bukan sekedar yang menyenangkan, tapi yang mendatangkan kebaikan. Itulah hasanah, dan hasanahnya dunia dan akhirat.
Maka di surah Al-Isra ini Allah tegaskan, wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat tapi tidak sekedar keinginan saja, wa sa'alaha sa'yaha. Sa'a arti awalnya adalah berjalan cepat. Kalau orang haji, salah satu rukunnya ada namanya sa'i. Ya, jadi arti awalnya sa'a itu berjalan cepat. Tapi kemudian berkembang maknanya, yang dimaksud adalah berusaha sungguh-sungguh. Jadi selain dia punya keinginan untuk bahagia di akhirat, wa sa'alaha sa'ya, dia juga berusaha sungguh-sungguh untuk itu. Maka Allah janjikan, wa huwa mu'min. Syarat berikutnya dia harus beriman juga. Tidak cukup hanya dengan amal yang dinilai baik oleh pandangan manusia, tapi mesti dia beriman. Allah janjikan, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah yang usahanya akan disyukuri. Kata syakur makna awalnya adalah, misalnya ada tanam-tanaman ya, yang hanya disirami dengan sedikit air, tapi meskipun disirami dengan sedikit air ternyata dia tumbuh subur. Itu namanya syakur. Atau ada hewan ternak yang hanya dikasih sedikit makanan, tapi meskipun makannya sedikit ternyata dia gemuk. Itu namanya syakur. Jadi ini adalah isyarat bahwa sebetulnya usaha kita ini manusia sangat sedikit, tidak ada apa-apanya, tapi Allah SWT akan memberikan jaza, balasan yang berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan usaha kita yang kecil itu. Ada yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah tegaskan, Allah bisa melipat gandakan sampai yang kalian tidak bisa hisab, tidak bisa lagi dihitung-hitung, karena begitu banyaknya. Itu semua masykurah, disyukuri oleh Allah. Amalmu kecil, amalmu sedikit, tapi Allah berikan balasan yang besar dan banyak. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Dari ayat yang dinukil ini sebetulnya supaya lebih utuh maknanya, maka sangat bagus kalau kita ambil dari satu ayat sebelumnya, ayat 19. Di ayat yang ke-19 Allah SWT berfirman, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latif bi ibadihi. Allah itu latif. Latif dari kata latafa, ya berarti halus, berarti lembut, berarti sedikit mana awalnya. Ketika kata latif disandarkan kepada Allah SWT menjadi salah satu di antara namanya Allah SWT dan sekaligus menjadi sifat Allah SWT, maka di antara maknanya adalah Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan cara yang halus dan tersembunyi, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi Allah SWT maha lembut, maha halus pemberiannya, kadang-kadang tersembunyi. Latif juga, Allah memperlakukan hambanya dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Tapi bukan berarti Allah itu lemah. Maka kemudian di ujung ayat tadi disebut wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha qawi, maha kuat, dan aziz, maha perkasa. Nah, setelah itu baru masuk ayat yang ke-20-nya. Man kana yuridu harsal akhirah. Barang siapa yang ingin menanam benih akhirat. Jadi
Dia menanam benih atau bibit untuk kehidupan akhiratnya. Nazid lahu fi harsi. Kami akan tambahkan untuknya benih akhirat itu. Wa man kana yuridu harsad dunia, tapi siapa yang hanya menginginkan untuk menanam benih dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan dunia kepadanya. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Dia tidak akan punya di akhirat nanti nasib, tidak punya bagian sama sekali sedikit pun. Karena yang dia inginkan hanya untuk dunianya saja. Allah tegaskan, wa malahu fil akhirati min nasib. Dia tidak punya sedikit pun bagian dari kehidupan akhirat. Padahal dunia ini kalau mau dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Satu hari saja kita jalani kehidupan di akhirat itu setara menurut satu riwayat 1000 tahun di dunia. Bahkan ada yang menyebut lebih daripada itu ya. Ada yang menyebut 1000 tahun, ada yang menyebut lebih daripada itu. Misalnya di hadis dikatakan, yadkhulu fuqara'ul mu'min al-jannata qabla al-aghniya bi nisfil yaum. Orang-orang fakirnya orang beriman akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Lebih cepat masuk surga. Berapa lama cepatnya? Nisfil yaum, setengah hari. Setengah hari akhirat. Tapi setengah hari akhirat itu bi khamsi mi'ati 500 tahun akhirat, 500 tahun dunia. Itu setengah hari. Berarti 1000 tahun di dunia kalau satu hari akhirat. Maka rugilah kita kalau hanya demi bersenang-senang. Berapa lama kita hidup di dunia? 100 tahun sudah lama sekali, Pak. Itu pun kalau ada yang umurnya 100 tahun, puluhan tahun terakhir tidak bisa lagi dia nikmati dunia ini. Tidak masuk umur 70, apalagi 80. Sudah terbatas kemampuan kita untuk menikmati bagian-bagian kesenangan dunia. Maka rugilah kalau hanya demi kesenangan dunia yang sangat singkat dan terbatas itu kemudian kita korbankan kebahagiaan di akhirat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah SWT juga berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa Allah tegaskan, yujzaqul jasa'al awfa wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memiliki kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya semua usahanya nanti akan dilihat di hari kemudian. Semua usaha yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan di dunia akan kita lihat nanti di hari kemudian. Tapi begitu juga keburukan yang kita lakukan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari itu kata Allah, semua kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia muhdara, dihadirkan di hadapan kita. Wa ma amilat min su', tapi begitu juga keburukan yang kita lakukan dihadirkan di hadapan kita. Sehingga pada saat melihat keburukan tersebut, ya waddu, ia kemudian berharap, law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Ya Allah, seandainya ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan antara keburukan saya dengan diri saya. Kemudian dia akan diberikan balasan dengan al-jaza al-awfa, balasan yang sempurna. Surah An-Najm 39 sampai 41. Apalagi kalau kita lanjut ke 42-nya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya hanya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, perjalanan akhir, penghabisan yang sesungguhnya. Kita semua akan kembali kepada Allah SWT pada akhir. Wa qala jallat qudratuhu, Allah SWT yang maha agung kekuasaannya juga berfirman, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Surah Al-Haqqah ayat 24. Allah SWT berfirman, kulu washrabu, makanlah kalian di surga. Washrabu, minumlah kalian. Hani'an, yang menyenangkan. Ini bagi penghuni surga. Silakan nikmati makanan, minuman di surga. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Kalau diterjemah harfiah, disebabkan apa yang telah kalian lakukan, tentu kebaikan-kebaikan pada hari-hari yang telah lalu waktu kalian masih hidup di dunia. Meskipun ada juga ulama yang memaknai sebagai ganti dari apa yang kalian lakukan, bukan disebabkan, karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukan amalnya. Sekalipun ada ayat-ayat yang mengisyaratkan, misalnya juga dikutip dalam kitab ini. Wa qala azza wa jalla, wa qala azza min qail, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia juga berfirman, walikulli darajat, walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang akan mendapatkan derajat disebabkan atau sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah SWT juga berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana sulfa. Bukan hartamu, bukan anakmu yang akan mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah. Bukan, illa man amana wa amila salih. Tapi yang akan membuat kalian dekat kepada kami jika kalian beriman dan melakukan amal saleh. Fa ulaika lahum jazaa'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan balasan, jazaa'ud di'fi bima amilu. Balasan yang dilipat gandakan bima amilu, disebabkan apa yang mereka lakukan. Di ayat ini juga mengatakan disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, ulama kita menjelaskan ini bahasa zahir, karena Al-Quran begitu juga hadis terkadang berbicara dengan bahasa zahir, terkadang berbicara dengan bahasa batin. Kalau secara zahir yang memasukkan ke surga ya amal kita. Di beberapa ayat Al-Quran disebutkan bima kuntum ta'malun, disebabkan amal kalian. Bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka lakukan, amal mereka. Itu bahasa zahir. Tapi secara batin, amal itu tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang memasukkan adalah rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kewajiban kita untuk beramal, untuk beramal. Sebagian ulama mengatakan amal itu fungsinya untuk menentukan peringkat-peringkat di dalam surga. Karena seperti yang disebut di surah Al-An'am tadi, walikullin darajat. Tiap-tiap orang akan mendapatkan derajat. Tingkatannya berbeda-beda di dalam surga. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah SWT juga berfirman, wa nudu antilkumul jannah auristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka dipanggil, lalu dikatakan kepada mereka, itulah surga yang kalian warisi disebabkan apa yang kalian lakukan. Ini surah Al-A'raf ayat 43. Ini adalah kutipan, kalau selengkapnya di Al-A'raf ayat 43 Allah berfirman menceritakan tentang keadaan penghuni surga nanti. Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut, kata Allah, apa yang ada di dalam hati-hati mereka yang berupa rasa iri. Kenapa disebut kami cabut? Untuk menggambarkan bahwa dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi sama sekali di dalam hati penghuni surga itu tidak ada sedikit pun rasa iri, tidak ada penghuni surga. Wa nasa'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Yang ada di dalam hati mereka perasaan iri, perasaan dengki, semua dicabut. Enggak, tidak ada lagi rasa iri di antara sesama penghuni surga. Beda penghuni neraka, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya akan tunjuk itu yang menyesatkan saya, ya Allah. Ya, yang dituju mengatakan, nah salahmu sendiri, kenapa mau ikuti saya? Tapi kalau penghuni surga tidak ada rasa iri di antara mereka. Tajri min tahtihimul anhar. Ya, kemudian sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Lalu
wa qalu, dan mereka berkata, ini ucapan penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu sebetulnya ucapan penghuni surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah petunjuk untuk mendapatkan kenikmatan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk seandainya Allah tidak memberi hidayah dan memberikan petunjuk kepada kita. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh utusan-utusan Tuhan telah datang dengan membawa kebenaran. Nah, barulah lanjut tadi di ujungnya, wanudu, mereka dipanggil, antil kumul jannah auristumuha bima kuntum ta'malun. Mereka dipanggil lalu dikatakan kepada mereka, inilah surga yang kalian warisi disebabkan apa yang kalian lakukan. Kemudian berikutnya surah As-Sajdah ayat 17. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang tidak mengetahui nikmat yang disembunyikan bagi mereka di dalam surga. Di antaranya yang berupa qurrati a'yun, penyejuk mata, ya, termasuk kesenangan-kesenangan lainnya dalam surga, bidadari dan macam-macam yang Allah SWT akan berikan kepada kita. Bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Tapi kenikmatan yang paling nikmat adalah kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an disebutkan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Al-husna itu surga. Ziyadah itu melihat Allah. Nabi sendiri yang menjelaskan itu di dalam hadis, bahwa Allah SWT bertanya kepada penghuni surga, ayo, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Nikmat apa lagi Allah? Engkau sudah mencerahkan wajah kami, membuat putih wajah kami. Banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Lalu Allah SWT memberikan nikmat yang teragung, yang tertinggi. Apa itu? Nikmat memandang Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhanlah mereka memandang. Nabi juga tegaskan dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tadammun. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhanmu seperti kalian bisa melihat bulan pada saat purnama. Tidak perlu berdesak-desakan. Kita kalau mau lihat bulan tidak usah berdesak-desakan, Pak. Ya, jadi nanti di hari kemudian di dalam surga kita akan melihat Allah SWT. Bukan berarti Allah ada di dalam surga, karena Allah tidak bertempat. Itu kuasa Allah SWT dan mudah bagi Allah SWT untuk melakukan itu. Kemudian yang berikutnya surah Al-Ankabut ayat 58-59. Ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka yang sabar dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Wa qala subhanahu, Allah SWT juga berfirman, lahum darussalam inda rabbihim, bagi mereka tempat keselamatan di sisi Tuhan. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Allah lah pelindung mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ini beberapa ayat yang dinukil oleh Al-Arifu Billah Abu Talib Al-Makki pada pasal yang pertama, yang menjelaskan tentang muamalah, bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Silakan Pak.